Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vino Setiaji Wiratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dataset. Apa sih itu dataset? Dataset adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Contohnya, misalkan suatu kolom mewakili jumlah skor siswa, sedangkan barisnya mewakili kelas siswanya. Dengan kata lain, salah satu fungsi dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antar variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang diteliti cukup bervariasi. Apa sih perbedaannya dataset dengan data dan database? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dataset yaitu sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, dan data adalah sekeping fakta atau informasi yang menampilkan nilai tertentu. Contohnya seperti angka berat badan atau jumlah siswa. Database adalah tempat di mana kumpulan data disimpan. Jika data adalah baju, maka database adalah lemarinya. Apa sih hubungannya di antara ketiga tadi, dataset, data, dan database? Sederhananya begini, misalkan kita sedang mengumpulkan data nilai siswa dengan menggunakan Excel, Microsoft Excel. Setiap nilai siswa yang kita masukkan ke dalam Excel adalah data. Lalu, tabel yang kita buat di Excel adalah dataset. Sedangkan Excel adalah database-nya, karena di sanalah kita menyimpan, mengolah, dan mengelola datanya. Jadi, satu database bisa berisi banyak dataset, dan satu dataset bisa berisi banyak data. Apa saja jenis-jenis dataset? Berikut adalah beberapa jenis dataset yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama ada numerical dataset, yang kedua correlation dataset, yang ketiga categorical dataset, yang keempat bivariate dataset, yang kelima multivariate dataset. Yang pertama kita akan membahas tentang numerical dataset. Numerical dataset adalah jenis dataset yang paling sederhana karena isinya hanya data yang berupa angka. Itulah mengapa jenis dataset ini juga kerap disebut data kuantitatif. Contohnya, jika kita sedang mengumpulkan data berat badan dari sekumpulan orang, berarti kita sedang membuat numerical dataset karena data yang kita kumpulkan hanya berisi angka. Yang kedua, correlation dataset. Sesuai dengan namanya, correlation dataset adalah jenis dataset yang berisi data yang memiliki korelasi atau saling terhubung satu sama lain. Contohnya, misalkan kita sedang mengumpulkan data penjualan di suatu toko. Lalu kita menemukan bahwa ketika penjualan sikat gigi meningkat, penjualan pasta gigi juga ikut meningkat. Nah, kumpulan data penjualan sikat gigi dan pasta gigi bisa diklasifikasikan ke dalam correlation dataset karena keduanya saling berhubungan ya. Korelasi yang dihasilkan dari dataset ini juga bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada no correlation, yaitu data yang dikumpulkan tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kedua ada positive correlation, yaitu data yang dikumpulkan punya pengaruh yang sama. Contohnya seperti data penjualan sikat gigi dan pasta gigi yang sama-sama meningkat. Yang ketiga ada negative correlation, yaitu data yang dikumpulkan punya pengaruh yang berlawanan. Contohnya, misalkan penjualan jus menurun jika penjualan susu meningkat. Yang ketiga ada categorical dataset. Categorical dataset adalah jenis dataset yang biasanya digunakan untuk membagi sekumpulan data ke dalam 2 kategori yang berbeda. Contoh paling gampangnya adalah gender, atau bisa disebut jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Atau data yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang bisa direspon dengan setuju atau tidak setuju. Yang keempat ada bivariate dataset. Bivariate artinya adalah 2 variabel. Jadi jenis dataset ini menggambarkan hubungan antara 2 variabel saja. Contohnya, misalkan kita ingin menentukan bonus untuk masing-masing anggota tim sales. Jadi, bonus yang diberikan akan dihitung berdasarkan 2 variabel berikut. Yang pertama, jumlah produk yang dijual. Yang kedua, jumlah keuntungan yang diraih per bulannya. Nah, karena kedua data tersebut saling berhubungan,
maka kumpulan data tersebut masuk ke dalam kategori bivariate dataset. Yang kelima ada multivariate dataset. Jika bivariate dataset hanya mengandung 2 variabel, multivariate adalah dataset yang mengandung lebih dari 2 variabel. Contohnya, misalkan kita sedang mengumpulkan data terkait karyawan. Jadi kita menyimpan data terkait umur, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Berhubung dataset yang kita buat berisi 4 variabel yang berbeda, berarti dataset yang kita buat bertipe multivariate. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.